Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan membuat video laporan ITL topik 2 dan 3. Saya Arya Rama Saputra. Saya Render Diansyah. Saya Muhammad Ilham Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Maulana dari kelompok 5 sesi genap. Pada waktu kali ini saya akan membuat video tutorial tentang jaringan distribusi tenaga listrik pada software ETAP. Sesuai dengan job sheet ITL KD26, kita akan membuat percobaan praktikum seperti settingan yang ada di PDF kali ini, yaitu dengan power grid 150 kV, busbar 150 kV, inisial 100% volt, angel 0, kemudian trafo step down dengan primer 150 kV dan tegangan sekundernya 20 kV dengan kapasitas 50 MVA, dan kabelnya 1 km panjang dan diameter 6 mm persegi. Kemudian lamp load 10 MVA dengan faktor daya 85%, busbar 20 kV, inisial 100%, volt, angel 0, trafo step down. Yang kedua, menggunakan tegangan primernya 20 kV dan tegangan sekundernya 0,38 kV. Dan dengan kapasitas dari trafo 2 200 kV ampere. Kemudian yang terakhir, static load 10 kV ampere dengan faktor daya 100%. Oke, sekarang kita mencoba pada software etapnya. Kita buat file baru, kemudian kita isi dengan praktikum 2 dengan unit sistem metrik. Oke. Kemudian kita mengklik nama dari kelompok 5 dan kita biarkan saja, klik OK. Kemudian kita maximize-nya. Nah, pada layer kosong ini kita beri power grid yang ada di PDF, itu 150 kV. Kita beri power grid, kemudian kita taruh sini. Setelah semua komponen terhubung, kita atur dari busbar 1. Dari power grid-nya kita menggunakan 150 kV ini ya. Power grid 150 kV. Nah, back rating 150 kV. Kemudian klik OK. Otomatis busbar yang ke-1 terisi 150 kV. Dan kemudian trafo yang pertama kita isi dengan 150 kV untuk primer dan 20 kV untuk sekundernya. Trafo step down, kita isi ratingnya 150 kV untuk primer dan 20 kV untuk sekundernya. Dan untuk ratingnya
kita beri 50 megavolt ampere sesuai dengan PDF website ETL. Setelah semua terpasang, kita impedansikan dulu. Kita pilih typical ZNXRR. Setelah kita beri impedansi, kita kembali dan kita klik OK. Setelah itu kita ke download. Untuk downloadnya di PDF tertulis 10 megavolt ampere dengan faktor daya 85%. Download 10 megavolt ampere. Kita isi 10 megavolt ampere dengan ratingnya dengan faktor daya 85%. Oke, setelah selesai kita klik OK lagi. Kemudian kita setting kabelnya. Untuk kabel menggunakan panjang 1 km. Ini ya, panjang kabel 1 km. Kita ubah dulu kilometer. Kita isi 1. Kemudian untuk jenisnya kita bisa pilih dari PDF ini. Kita cari untuk yang kabel. Nah, ini untuk yang kabel dengan unit metrik dan frekuensi 50 type CU. Metrik frekuensi 50 CU. Dengan insul rubber source ICA. Rubber source ICA. Kita cari metrik. Ini ya, 50 sesuai dengan PDF-nya. 50 CU 0,6 100 dan ini rubber isinya non mag. Oke, setelah selesai kita alsize untuk milimeter ya. Kita cek lagi untuk pemilihannya, kita pilih rubber yang atas. Oke, nah yang ini kemudian kita klik all size. Setelah selesai kita klik OK. Ini 1 km dan ini 6 mm persegi. Oke. Nah, setelah kabel diatur, kita pergi ke setting untuk trafo yang kedua. Untuk trafo yang kedua, di sini tertulis 20 kV untuk primer dan 0,38 kV untuk sekundernya dengan kapasitas 20 kV ampere. Coba ratingnya 20 untuk primernya, 0,38 untuk sekundernya dengan ratingnya 200 kVA. Oke, setelah sesuai, kemudian kita impedansikan dulu. Kita klik typical ZNXRR. Setelah selesai, kita kembali klik OK. Yang terakhir, kita mengatur untuk static load-nya. Untuk static load-nya, kita setting ke 10 kV ampere dengan faktor daya 100%. Static load.
110 kVA dengan faktor daya 100%. Isi 10 dan faktor daya 100%. Oke, ini tetap. Setelah selesai, kita klik OK. Nah, untuk rangkaiannya telah jadi. Dan oke, ini adalah komponen yang sudah terhubung semua. Dan sekarang kita akan menganalisa analyzer. Kemudian kita bisa mencari melewati jenis laporan, branch results, kemudian losses ini dicawang. Kemudian kita mencari rugi daya dari setiap komponen. Rugi daya dari trafo 50 megavolt ampere atau trafo 1 ialah 5,659 kilowatt. Untuk rugi dayanya, untuk kabel rugi dayanya ialah 0,001 kilowatt, dan untuk trafo 200 kilovolt ampere atau trafo yang kedua ialah 0,011 kilowatt. Demikian untuk perhitungan dari tugas 1 lembar kerja pengamatan praktikum 2 pada kali ini. Untuk tugas 2 dan tugas 3 akan dilanjutkan oleh teman saya dari kelompok 5. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Ardiansyah dari kelompok 5 sesi genap. Di sini saya akan mengerjakan job sheet nomor 2 dan melanjutkan dari tugas nomor 1 dari teman saya. Langsung kita ke aplikasi etap. Untuk tugas nomor 2 ini menggunakan panjang kabel sepanjang 40 km, gas penampang 6 mm. Langsung kita edit. Kita ubah sesuai dengan job sheet 40 km dan penampangnya 6 mm. Oke. Setelah itu di sini kita pertama melihat tegangan dulu dari busbar 150 sampai busbar 0,38. Kita tekan start flow analysis, lalu kita tekan run load flow. Kita ubah ke ampere, kita ubah ke ini. Ini terlihat tegangan dari busbar 150 kV adalah 150 kV ini. Untuk busbar sebelum kabel hasilnya 19,72 kV. Untuk busbar setelah kabel hasilnya 19,649 kV. Lalu yang terakhir untuk busbar 0,38 kV. Hasilnya adalah 0,373 kV. Setelah melihat tegangannya, kita lihat daya keluar busbar. Yang pertama adalah busbar 150 kV. Daya keluar busbarnya adalah ini 8,468 kW. Untuk busbar sebelum kabel, daya keluar busbarnya
10 kilowatt. Dan untuk sama 10 kilowatt. Yang terakhir untuk busbar 0,8 kilowatt. Saya keluar busbarnya adalah 10 kilowatt. Setelah itu kita lihat untuk arus primernya dari trafo sampai static load. Caranya di sini kita ubah ke ampere dulu. Di sini akan terlihat hasilnya. Hasil yang ditanyakan dari jobsheet adalah arus primer dari trafo 50 megavolt ampere. Arus primernya adalah berikut 38,9 ampere. Untuk lamp loadnya ini 291,1 ampere. Untuk kabelnya arus primernya adalah 0,3 ampere. Untuk trafo 200 kV ampernya adalah ini 0,3 ampere juga. Dan yang terakhir untuk static loadnya ini 14,9 ampere. Setelah itu kita mencari untuk lossnya, rugi-rugi daya. Caranya adalah dengan kita menekan ini load flow result analyzer. Kita tekan. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Untuk kabelnya, kabel lossnya adalah 0,035 kW. Untuk trafo satunya, trafo yang pertama ini, trafo 50 megavolt ampere adalah 5,659 kW. Untuk yang trafo kedua, trafo yang 200 kV ini rugi-rugi dayanya yaitu 0,011 kW. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya untuk tugas ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Rama Saputra dari kelompok belajar 5. Saya akan melanjutkan tutorial dari analisis sistem jaringan distribusi tenaga listrik pada etap. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas nomor 3, di mana mempunyai panjang kabel 40 km dan luas penampang kabel 16 mm persegi. Kita akan menekan edit, lalu kabel, kita akan mengganti luas penampangnya menjadi 16 mm dan panjangnya 40 km. Kita tekan OK. Lalu untuk mendapatkan perhitungan dari etapnya, kita menekan load flow analisis pada sebelah kiri atas, lalu ke run load flow pada sebelah kanan atas. Yang pertama, pengamatan tekanan dan daya pada busbar adalah busbar 150 kV. Tegangannya adalah busbar sebelum kabel, busbar setelah kabel, dan busbar 0,38 kV. Di sini yang dicari adalah tegangan dan daya keluar busbar. Daya keluar busbar
yang 150 kV adalah 8468 kilowatt. Lalu busbar sebelum kabel adalah 10 kilowatt. Lalu busbar setelah kabel adalah 10 kilowatt di sini. Lalu busbar 0,38 kilovolt adalah 10 kilowatt. Yang selanjutnya adalah tegangan kilovolt. Busbar 150 kilovolt punya tegangan 150 kilovolt tetap. Lalu busbar sebelum kabel punya tegangan 19,72 kilovolt. Lalu busbar setelah kabel punya tegangan 19,694 kilovolt. Lalu busbar 0,38 kilovolt mempunyai tegangan tetap 0,374 atau bisa dibulatkan menjadi 0,38. Selanjutnya kita mencari arus primer dari trafo, lalu loss dari trafo, arus primer lam load, kabel, trafo 200 kV ampere dan static load. Lalu losses dari kabel, trafo 200 kV ampere. Dimulai dari trafo 50 megavolt ampere yang mempunyai arus primer. Kita perlu menekan time limit, lalu pindah ke ampere. Dapatkan sini didapatkan arus primer trafo 50 megavolt ampere adalah 38,9 ampere. Lalu lam load dari arus primer adalah 291,1 ampere. Lalu kabel dari arus primer adalah 0,3 ampere. Lalu trafo 200 kV ampere adalah arus primernya 0,3 ampere. Selanjutnya yang terakhir static load, arus primer dari static load adalah 14,9 ampere. Lalu selanjutnya kita akan mencari rugi-rugi daya dari trafo, kabel, trafo 50 megavolt ampere, kabel dan trafo 200 kV ampere. Trafo dimulai dari trafo 50 megavolt ampere. Yang kita lakukan untuk mencari rugi-rugi daya adalah menekan load flow result analyzer. Lalu selanjutnya kabel mempunyai rugi-rugi daya 0,013 kW. Lalu trafo 50 megavolt mempunyai rugi-rugi daya 5,659 kW. Dan trafo 200 kV ampere mempunyai rugi-rugi daya 0,011 kW. Sampai di sini penjelasan saya. Atas salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Maulana
dari kelas 12.1 akan membuat laporan dari jobsheet ITL KD 26. Dan di sini saya akan mengerjakan soal nomor 2 sesuai instruksi yang dikerjakan oleh nomor absen genap. Oke, saya dari kelompok 5 akan mengerjakan soal untuk kelompok 5. Yang ini. Oke. Setelah itu kita akan buka etap. Oke. Kita tunggu. Untuk pengaturan project standarnya kita menggunakan unit system English. Dan untuk namanya adalah kelompok 5. Oke. Kemudian username-nya kelompok 5. Oke. Dan di sini file edit modenya masih bersih dan kita akan membuat SLD-nya, panggilan diagram, dan kita mulai dari power grid-nya. Sesuai yang ada di sini, untuk tegangannya kita menggunakan 20 kV dan untuk arusnya menggunakan 190 dan untuk faktor dayanya 0,80. Oke. Kita akan kembali ke etap. Kemudian kita akan menambahkan HVCB, High Voltage Circuit Breaker, di bawah power grid. Kemudian kita tambahkan busbar 1 di bawah HVCB. Kemudian trafo step down-nya yang di sini tertulis two winding transformer. Oke. Kemudian kita taruh HVCB lagi. Oke. Kemudian setelah itu kita tambahkan busbar 2. Untuk settingannya terakhir saja, kita membuat SLD-nya dulu. Kemudian HVCB lagi, yaitu kabelnya taruh bawah HVCB, kemudian tambahkan lagi busbar yang ketiga. Setelah itu kita tambahkan static load yang terakhir. Oke, setelah selesai kita hubungkan antara satu komponen dengan komponen lain. Oke.
Kita hubungkan dulu semuanya, kabel, kemudian busbar untuk static load. Oke, setelah semua komponen terhubung, kita setting dulu untuk standarnya. Kita menggunakan frekuensi 50 Hz dan menggunakan ANSI dan unit system English. Oke, oke, oke. Dan kita tunggu lagi masih loading. Setelah selesai, kita memasukkan nilai-nilai pada komponen sesuai jobsheet juga. For grade 150 kV, rating, trafonya, untuk primer 150 kV dan sekundernya 20 kV, kapasitas daya 100 MVA. Kemudian ketik ZNXOR. Kita cek lagi. Setelah itu kita ke kabel. Kita isi namanya 1 km. Impedansinya ini juga 1 km. Ya. Oke. Yang terakhir ke static load. Ini
kita isi sesuai tugas kita. Saya akan dari kelompok 5. Terus 90. Setelah itu kita ke load flow analysis, tekan ini, kita ke tekan Newton Raphson, oke. Setelah itu kita run load flow. Ini sudah terlihat hasilnya Di sini kita pas beban daya aktif ke beban adalah 5100 kW, lalu selanjutnya daya reaktif ke beban adalah 3825, dan kita cari tahu rugi-rugi dayanya sama drop tegangan. Kita ke yang pertama, kita ke ini report manager, lalu summary, kita cari yang losses. Oke. Di sini kita sudah mendapatkan rugi-rugi dayanya. Untuk rugi-rugi daya aktifnya sebesar 57,7 kW dan rugi-rugi daya reaktifnya 52,5 kW. Dan untuk drop tegangannya sebesar 1,20%. Sudah, sekian dari saya, Arya Rama Saputra, kelompok 5. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ialah laporan pengerjaan dari saya, Muhammad Ilham Maulana, kelas 12 detail 1, nomor absen 24. Sekian untuk laporan video pengerjaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.